Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang belum dinyalakan webcamnya, silakan dinyalakan webcamnya ya. Yang terima kasih sudah menyalakan webcamnya juga ya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyalakan webcam. Baik, ini kita ganti pertemuan 8 ya. Terus apa namanya? Materinya saya tuker gitu ya. Jadi kok kemarin nyempil sih Bu bahas tentang organisasi gitu ya. Kenapa untuk ketika kita mau mengerjakan proyek komputer itu harus direncanakan sedemikian rupa supaya kalian nggak bingung ya ketika mengerjakan proyek ngapain sih gitu ya. Tapi nanti ada di mata kuliah yang lain-lainnya ya. Nah, ini supaya enak gitu ya, fokus ke aplikasi, makanya saya tukar gitu ya. Jadi nanti sekitar pertemuan, ini udah pertemuan minggu ke-9 ya. Meskipun ininya pertemuan 8, tapi udah minggu ke-9 kemarin ya. Dan kita masuk minggu ke-10. Hari Rabu itu pertemuan 10. Dan eh, nanti pertemuan 13 itu kan kalian presentasi ya. Presentasikan tugas besarnya masing-masing seperti yang sudah saya jelaskan bahwa nanti bikin aplikasi di eh, apa namanya di Excel gitu ya. Terus atau mau bikin desain atau something gitu ya, prototyping, high fidelity prototyping di Figma. Tapi belum saya jelaskan ya Figmanya. Jadi saya akan memberikan materi itu sekitar ini udah minggu ke-10 ya, 10, 11, 12, 13, seharusnya 13 sih maju ya karena kan jumlahnya banyak nih. Mungkin ada setengah maju di 13, ada setengah maju di 14 ya. Jadi materi saya harus beres nih di pertemuan 12. Artinya apa? Kalau ini udah nggak dianggap ya, ini minggu ke-10 nih udah nggak dianggap, berarti 2 minggu lagi dong gitu ya. 2 minggu lagi kalian presentasi tugas besar. Jadi dipersiapkan ya, mau bikin apa. Meskipun materinya baru akan dibuatkannya sekarang gitu ya, akan dikasihnya sekarang ya. Oke. Nah, untuk aplikasi kita di sini kan memang ada banyak ini ya yang akan kita bahas. Mungkin kita juga akan bahas aplikasi lainnya ya, tidak hanya pengolah kata. Ini kan sebelum UTS sudah dijelasin ya, ada aplikasi pengolah kata, ada untuk spreadsheet ya, aplikasi untuk spreadsheet seperti Excel, terus ada aplikasi untuk pengolah citra atau gambar gitu ya. Saya nggak akan bahas banyak, paling ya selewat gitu aja. Nanti silakan cari sendiri. Terus juga ada ini nanti eh, selain yang kemarin, kita juga akan bahas aplikasi yang nantinya digunakan oleh kalian ketika nanti kuliah di semester atas-atas gitu ya. Untuk dokumentasi perangkat lunak misalnya ya, untuk prototyping misalnya, entah itu low fidelity ataupun high fidelity prototyping seperti itu. Nah, untuk aplikasi pengolah kata yang akan kita bahas itu adalah Microsoft Word ya. Ini belum ganti ya. Nah, yang akan kita bahas Microsoft Word supaya fokus dulu ya, supaya fokus karena saya yakin kalian semua punya MS Word meskipun tanda kutip gratisan ya. Tapi sebelumnya saya pengen ini dulu nih, pengen survei dulu. Kalian boleh chat ya. Saya chatnya nanti ke saya ya, ke host sambil saya ngedata ini siapa aja sih yang hadir, siapa aja yang enggak gitu ya. Jadi saya anggap ini ya. Coba saya pengen survei dulu ya. Kalau nggak chat berarti nggak hadir gitu ya. Tapi nanti tetap ada mission of the day ya. Bukan ngechat hadir ya. Pertanyaannya gini, saya pengen pengen ini dulu, pengen survei dulu. Saya ingin tahu pertanyaannya agak beranak nih. Pertama, apakah kalian sudah terbiasa menggunakan Microsoft Word yang pertama dan yang kedua nih anakannya ya jangan dulu dijawab ada nanti sekalian jawabnya ya jangan dulu dijawab seberapa sering gitu ya frekuensi Anda menggunakan Microsoft Word terus eh, kalian apa ketika menggunakan Microsoft Word itu
eh, ketika waktu sekolah dulu, mungkin kan ada yang SMA-nya ada praktikum, ada juga enggak gitu ya. Nah, eh, itu sampai sedalam apa sih yang sekompleks apa yang kalian paham gitu. Nah, itu baru dijawab. Silahkan coba di chat direct message ke saya ya. Ceritain aja, Bu, saya dulu sering banget, misalnya sering banget pakai Word untuk tugas sekolah atau di praktikum atau udah biasa di praktikum waktu SMA terus sampai udah belajar bla 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 gitu ya boleh. Mm-mm. Oke, terima kasih nih Naufal nih. Oh, oke, baik. Mm-mm. Oke, sering ya bikin laporan ya. Ya, yang SMK mah pada bikin laporan ya. Ada yang hampir tiap hari, ada yang dari SD. Makalah laporan. Oke, sering ya. Kuliah baru sering pakai buat laporan. Iya, pasti ya. Makanya kita bahas ya, karena memang eh, hidup kalian, mending gitu pisan ya, selama kuliah, kayak nggak bisa lepas gitu ya dari Microsoft Word, karena kalian harus bikin ini itu ya, sampai nanti skripsi ya. Oke, bikin makalah, presentasi, PPT bisa ya. Mm-mm. Nih yang bikin laporan, saya boleh nanya lagi ya, udah pernah pakai ini belum? Citasi. Ini lucu lagi ya, guru SD-nya galak, nggak akan disebutin namanya. Guru SD-nya galak, sehingga saya mengerti menggunakan MS Word. Maaf ya dibacain, soalnya lucu ini ya, namanya nggak disebut. Oke, udah terbiasa. Ada yang belum pernah, ini yang belum pernah dengar serius, masa belum pernah dengar, belum pernah sama sekali dengar aplikasi Microsoft Word. Yang jawab belum pernah sama belum pernah dengar, dijawab lagi ya di chat ya, kan namanya ada tuh, dijawab lagi di chat eh, kondisinya kenapa sampai belum pernah atau belum pernah dengar. Apakah di SMA-nya tidak ada TIK gitu atau mungkin cuman belajar di buku tapi tidak pernah praktek, tidak ada komputernya. Citasi itu nanti supaya kalian nggak dianggap plagiarisme ya, nanti kita akan belajar ya. Bukan sintaksi, bukan ya, citasi ya, citation. Ya. Enggak, kita nggak bisa ngetik bahasa asing di Microsoft Word ya. Oh, yang belum pernah dengernya citasi. Oke, 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 oke. Beda, bukan table of content, tapi kita bahas ya, kita bahas juga. Oh, ada yang nggak ada TIK di SMA-nya. Oke, nggak masalah, nggak apa-apa ya. Nanti kan belajar sama-sama ya. Citasinya eh, nanti terasa ketika ini ya, ketika skripsi atau bikin laporan akhir ya. Ini ada yang pelajaran bahasa Indonesia aja. Oh iya, itu penting ya. Bagus ya kalau pernah belajar citasi ya. Oke, baik itu ya. Saya saya end of chat dulu. Berarti itu udah beda sesi. Nanti kan ada di ininya ya. Oke, saya tutup ini chatnya ya. Di end dulu.
Di N dulu. Ya, oh oke. SMA juga ini ya. Ada SMA yang PIK, ada yang enggak ya. Beda-beda SMA-nya ya. Oke, baik. Kita ini kan dulu. Apa, udah sampai N ya. Kita balik lagi ke sini. Nanti kita bahas ini. Cuman nanti mail merchant Rabu kali ya. Rabu ya. Jadi saya pengen menyentuh dulu Word, ada Excel-nya ada dikit lah, terus apa namanya, pengolah gambarnya juga ada sedikit gitu ya, sedikit sedikit sedikit, tapi saya fokus hari ini di Word dulu. Oke, jadi ini tujuan kita belajar Word nanti supaya kalian saat mengerjakan skripsi, tugas akhir ya, tujuan tujuan besarnya itu ya, skripsi, tugas akhir, ataupun laporan-laporan akhir seperti laporan kerja praktek, laporan tugas besar, itu juga perlu ya. Terus kita di sini akan bikin TOC ya, Table of Contents atau citasi. Nah, jadi yang kayak gimana sih? Nah, ini contoh ya, contoh dari laporan kerja praktek anak saya, ya, mahasiswa bimbingan saya. Ini kalau kalau bikin laporan, terus nanti ada table of content ya, daftar isi ya, daftar isi otomatis, itu di navigasinya akan kayak seperti sebelah kiri ini ya. Nih, di sini ya. Jadi nanti di daftar isinya otomatis, kalian nggak usah bikin daftar isi manual pakai titik-titik-titik-titik begitu, nggak usah ya. Nanti di halaman daftar isinya tuh langsung muncul ya. Nah, ini isinya ya. Mulai dari lembar pengesahan, lembar pernyataan, karena kan banyak sekali. Ini ada 128 halaman ya, dan ini tuh masih dalam revisi, artinya bisa bertambah ya, masih bisa bertambah gitu ya, karena ini laporannya masih dalam proses revisi ya. Sudah diseminarkan ya, sudah diseminarkan. Oke, terus ada abstrak. Kalau nanti di skripsi ini ada abstrak, ada abstrak bahasa Inggris, jadi dua abstraknya. Ada daftar isi, nanti kita bikin otomatis gitu ya. Daftar gambar dan seterusnya ya. Terus ada bab 1, 2, 3, 4, 5 ya, dan penutup. Nah, kurang lebih nanti kalian akan menghasilkan ini ya. Jangan khawatir kan ini di record. Kalau misalnya Bu kecepatan, nanti recordingnya ditonton lagi ya, karena saya tidak bermaksud menyelenggarakan praktikum di sini ya. Kita hanya bahas aja ini loh, kayak gini loh. Saya cuma mendemokan. Tapi kalau keburu misalnya pas saya demo di kelas, kalian ngikutin terus cepat juga kalian pace-nya. Ya silahkan aja gitu ya. Langsung dikerjain di laptopnya masing-masing. Ya, kita definisikan dulu ya daftar isi. Daftar isi itu apa? Di sini ada, kalau di laporan ya, saya fokusnya laporan akhir ataupun laporan skripsi ya, ataupun proposal tugas akhir, itu ada informasi halaman ya, informasi halaman yang menandai bab ataupun subbab ya. Terus juga di situ di daftar isi, setelah daftar isi itu ada daftar gambar, ada daftar tabel. Jadi kalau ntar saya liatin deh. Nih kayak gini. Muncul ya. Komposisinya jadi seperti ini. Daftar isi, ini otomatis ya kan, kalau otomatis tuh ketika saya arahkan mouse-nya, dia warnanya berubah ya jadi abu-abu gitu ya. Otomatis kan ya. Nah, terus kayaknya saya share ini aja deh, share screen. Karena saya biar bolak-balik nih ya. Nah, ya udah ya. Tuh ya, ini warnanya menjadi abu-abu karena dia di generate ya, langsung ya, di situ pakai TOC. Lalu ada daftar gambar. Jadi kalian tuh harus ya, gambar juga dimasukkan ke daftar isi, tapi khusus ada namanya daftar gambar. Ini ya, daftar gambar. Dan jadi kalau kita klik, ini yang terlambat berarti chat yang tadi dia nggak dapet ya. Nggak akan kedata hadir sama saya admit barusan ya. Nah, ini kalau saya klik ya pakai kontrol, saya kontrol klik itu langsung diarahin ke situ ya.
Nah, ininya dinyalain dulu nih navigasinya ya. Oke, jadi ada daftar isi. Ini juga kalau saya klik, kontrol klik, jebret langsung ke situ ya. Atau dari sini juga bisa. Biasanya kalau lagi seminar, coba lihat bab 23. Nah, kan kalau nggak pakai navigasi, bingung ya. Nah, ini udah dikasih navigasi, 23 langsung ke sini. Terus dosennya ini nge-review. Itu kenapa ada kalimat bla 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 dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kita kembali lagi, ada daftar tabel. Tabel juga sama. Ini agak-agak bahasa Indonesia ya. Kalau gambar itu disimpan di bawah gambar ya, judulnya di bawahnya. Ini juga harusnya saya revisi karena gambar itu seperti membuat kalimat ya. Gambar itu seperti membuat kalimat, sementara tabel itu di atas nyimpannya seperti menulis judul. Jadi kalau ini harusnya flow menu, padahal ini masa lama L-nya kecil. Nih L lamanya kecil, lini masanya kalau dia nama nggak masalah ya. Padanya P-nya kecil, M-nya menunya kecil gitu loh. Jadi kayak bikin satu kalimat ya. Terus kalau tabel, dia suka disimpan di atas. Bentar, kita lihat lagi sini. Yang ini deh. Di atas ya, nyimpannya di atas. Tabel sekian. Kayak nulis judul. Ya, kayak nulis judul tuh gimana? Setiap awal kata hurufnya diawali dengan uppercase, huruf besar ya, fungsional, kelola dan itu enggak sih ya, mestinya kecil ya. Filter topik baru itu sih kalau bahasa Indonesia ya. Oke, itu. Jadi nanti harus ada ini dan ini ya. Ini daftar singkatan yang sering kita pakai ya, baru masuk ke sini. Oke, kita cek lagi. Itu kira-kira ya. Nah, tapi kuncinya sebelum bikin TOC, kita harus nambahin dulu page number, ya. Page number. Kalian biasanya kalau bikin page number tuh gimana? Langsung insert gitu aja kan ya? Maaf, ini Mendeley-nya saya close dulu ya. Nanti kita citasi pakai Mendeley. Oke, sebelumnya nyalain dulu navigasi ya. Di view, nanti kalian ini aja ya. Di view, terus ada navigation pane. Tuh, ini kalau dimatikan, ini kalau dinyalakan ya. Jadi navigation pane-nya dinyalakan karena kita butuh itu. Terus saya akan buka file dulu yang ini ya, buat latihan kita ya. Rada-rada lemot ini ya. Oke, file latihannya kita pakai ini ya. Salah, ini kebuka di WPS. Sorry, sorry. Saya buka di Word. Nah, masih filenya masih apa namanya? Belum diapa-apain ya. Pura-puranya kita udah ngetik, pura-puranya kita udah ngetik. Terus belum dikasih eh, style ya, belum belum diapa-apain. Nah, biasakan ini ceritanya ini ya, tuh belum diapa-apain tuh ya. Fontnya masih bawaan Calibri ya, ini tuh kosong 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 tuh ya. Pokoknya ngarang aja dulu gitu ya, ngarang dulu aja ya. Nah, terus biasakan biasakan nah, ini ada lagi yang baru joining, udah saya admit. Kalau udah pernah chat, kedetek ininya ya, hadir di awal. Tapi kalau belum ada chat yang bahasan tadi, berarti kamu telat masuknya, nggak masuk ke kehadiran ya. Nah, ini diatur dulu ya, biasakan setiap mau ngetik, atur dulu layoutnya. Selalu layoutnya itu ini, pakainya kertas A4. Pokoknya itu otomatis ya, otomatis nggak usah dibilangin lagi sama dosennya. Kertas A4, terus portrait ya. Terus biasakan ininya kita ganti jadi topnya 3, bottomnya juga 3. Ini untuk margin-marginnya ya.
left-nya 4. Nah, ini untuk mengganti margin ya. Right-nya 3. Jadi nanti tuh ya. Jadi nanti di sebelah sini dia bisa untuk ada ruang untuk ngejepret. Aduh, bahasa Sunda pisannya dijepret gitu ya. Di hektar ya. Supaya apa? Nanti ketika dijilid ada 1 senti spare ya. Supaya nantinya rata sih 3, 3, 3, 3. Jadi yang kirinya 4, atas bawah kanan 3. Terus huruf yang standar untuk penulisan skripsi kita harus aturkan di Times New Roman. Fontnya apa? Nah, ini fontnya standarnya kan 12 ya. Ini adalah settingan standar ya. Times New Roman 12 dengan spasi. Nah, ini di sini ya. Saya nggak suka ke sini. Saya nggak suka langsung klik itu. Jadi saya sukanya ke sini line spacing option. Terus saya pilih 1,5 biar nggak kejauhan. Ini before afternya nggak pakai auto, tapi kita nolkan ya. Penting, penting ya. Penting banget. Nanti kamu ditegur lagi. Ini kenapa tidak seragam formatnya? Nah, sama dosennya gitu ya. Saya gitu, ya salah satunya saya ya. Semuanya sama kok, semua dosen sama ya. Pasti akan lihat ini formatnya seragam kan. Selain dari konten ya. Tapi kalau kalian males, males setting, udah aja ini set as default ya. Klik aja ini. Gitu ya, ini saya oke kan. Udah tuh ya. Nah, ada yang standar lagi. Kalau judul itu biasanya pakai font 14 ya. 14 biasanya gitu ya. Jadi kalau judul bab gitu ya, fontnya lebih gede sementara yang lainnya 12. Nah, ini udah ya, oke tuh ya. Nah, nanti ini juga harusnya sih 14, tapi kan males ya, nanti diaturnya ya nggak apa-apa, silahkan diaturnya nanti setelah ini, setelah kita menentukan style ya. Oke, jadi ini kita ini kan dulu aja, kita kumpul-kumpulin dulu aja ya. Misalnya masih kayak gini juga nggak masalah, nanti di style diatur ya, kita atur di style. Kata kunci itu biasanya italic ya, biasanya italic. Nah, oke. Keywords itu ya. Ini sediain aja dulu buat ntar ngisi generatan daftar isi otomatis ya, sama daftar tabel. Urutannya terserah sih ya. Ada daftar gambar duluan atau tabel duluan atau ini kita seragamkan aja deh. Biasanya gambar ya. Daftar gambar sama daftar ininya tabel ya. Lemot ya. Nah, terus daftar singkatan. Nah, daftar singkatan apa? Karena harusnya bukan gini sih ya. Tapi saya asal ambil aja dulu ya. Ini harusnya pakai tabel ya. Saya sih kalau bikin tanda tangan suka pakai tabel ya. Kayak gini nih. Mana ya yang ada tanda tanganan ya? Lembar pengesahan tuh biasanya biar rata, saya suka pakai tabel tuh. Seperti ini deh. Nih ini ya, ada tanda tanganan kan, itu di rata kanan. Tapi kadang-kadang nanti ada tanda tangan dosen. Nih, tuh ya, ada tanda tangan ini, ada tanda tangannya ini, ya banyak. Saya biasanya suka pakai tabel. Kalau dia pakai ini, kalau saya lebih rapi pakai tabel sih ya. Tapi tabelnya nanti dihilangkan bordernya gitu. Jadi nggak kelihatan. Ketika di print tintanya nggak ikut gitu ya. Nih misalnya deh, saya bikin contoh ya. Eh, Ceritanya nih kita bikin lembar pengesahan ya. Saya juga nggak tahu lembar pengesahan isinya apa ya. Bentar, bukan yang ini sih. Oke lah, mirip-miripin aja deh. Lembar pengesahan, terus judul. Nanti kalian pasti ini juga yang ngikutin kayak gitu-gitu lah modelannya ya. Tuh, ini belum
Kalau foto, Bu, emang skripsi pakai foto serius? Enggak ya, skripsi nggak usah pakai foto ya. Itu foto karena kerja praktek ya. Oleh siapa namamu ya, NIM Anda gitu ya. Terus di situ ada tanda tangan kan biasanya ya. Biasanya tanda tanganannya itu ada dosen pembimbing satu, pembimbing dua, kaprodi sama ini sama dekan kalau nggak salah ya, sama dekan. Kalau saya sih suka begini. Ini kita atur dulu deh. Kita atur dulu supaya kalibri ya, supaya Times New Roman. Lembar pengesahannya ya nanti itu aja. Style aja nanti kita atur style. Kalau saya suka gini, saya suka masukin tabel biar rapi sih kalau saya ya kan biasanya pembimbing satu, pembimbing dua, bawahnya itu kaprodi sama dekan ya. Berarti saya butuh empat, eh ya butuh empat tanda tangan atasnya untuk judul. Terus yang ini katakanlah dosen pembimbing satu gitu ya. Yang ini dosen pembimbing dua. Terus kan kalian giniin ya kalau saya ya nama dosen sama NID dosen ya. Ini coba saya kontrol U dulu ya. Nah, saya males ngetik gitu dulu ya. Itulah ya kira-kira ya. Pembimbing dua ini prodi. Ini misal ya, toh naskahnya nggak gitu ya. Naskahnya nggak gitu. Ini dekan FSI. Naskahnya nggak gitu juga ya. Terus eh, kalau ini kan biasanya kita merge ya, kita merge. Kalau ini kan biasanya menyetujui ya, menyetujui itu kan ya. Tanggalnya di mana? Nah, ini tanggalnya mau di atas gitu ya. Mau di atas atau di bawah menyetujui ya. Ini tanggal dulu silahkan. Tanggal terus menyetujui. Terus sudah gitu biasanya ini mengetahui ya. Yang ini mengetahui biasanya saya inikan lagi, saya merge lagi, tadi saya nambahin nambahin row-nya pakai gini. Ini saya klik di sisi kanan tuh saya enter. Tuh. Jadi nggak usah capek-capek gitu ya. Nggak jadi kan? Saya delete ya, backspace. Ya terus ini mengetahui. Itulah kira-kira ya. Nah terus mau kasih ini silahkan boleh dikasih apa space silahkan boleh ya atur-atur aja. Terus nanti ininya nggak usah diwarnain. Tadi mana bilang? Nih, bordersnya no border gitu sih. Jadi nantinya lumayan agak rapi ya. Nah, oke. Nanti pakai style aja itu. Udahlah, anggap aja begitulah ya kira-kira ya. Nah, terus kita ini lagi nih di bawahnya daftar 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 bab satu. Oke, kalian harus tahu dulu definisinya dari bab dan subbab ya. Ini namanya bab, ini namanya subbab ya. Berarti yang ini apa? Ini namanya bab ya. Daftar-daftar-daftar namanya bab. Akan saya bilang itu sebagai bab. Yang ini anaknya bab adalah subbab ya. Kayak ceritanya udah ya, nggak akan saya atur-atur lagi itu ya. Nanti habis waktu kita ya, saya soalnya mau jelasin langsung ya. Ya terus bab 2 nih. Bab duanya ini sampel aja ya. Terus biasanya di akhir, ini harusnya sampai bab 5 kan ya.
tapi nggak diselesaikan, akhirnya biasanya suka ada daftar pustaka ya. Nanti pakai sitasi ya daftar pustakanya. Oke, saya share dulu. Nah, kunci dari nambahin TOC tentu harus ada halamannya dulu dong ya. Masa nggak ada halamannya ya? Kita insert dulu ya halamannya. Page numbernya kita simpan di, terserah nih mau di tengah atau mau di kanan. Sesuai selera ya. Misalnya, Bu pengen di tengah, mangga silahkan ya. Ya, ada 20 halaman kan ya. Nah, terus ini kita lagi di area footer ya. Saya double klik di area non footer ya, di area kerja. Jadi ini ada gini. Tapi nggak enak ya Bu, covernya ada halamannya gitu ya. Ada halamannya nih covernya. Harusnya dihapus gitu ya. Nah, kita cek dulu nih, lihat ini ada angka Arab, 1, 2, 3-nya angka Arab ya. Ini biasanya harusnya bukan angka Arab ya, biasanya Romawi yang I kecil itu loh, I gitu ya. Nah, gimana caranya supaya satu halaman ini saya klik di situ ya di kata pengantarnya. Terus kita bentar di mana ya saya lupa. Di layout, ini layout ya, layout. Kliknya di sini ya, kan ini mau kita pecah. Jadi maunya gini, cover nggak ada halamannya, kata pengantar sampai sebelumnya bab 1 itu pakai I gitu ya. Bab 1 sampai selesai pakai angka Arab ya. Nah, jadi kita akan anggap ini sebagai halaman baru kepisah dari yang atas. Jadi kalian nggak usah bikin file bab 1 khusus, file bab 2 khusus, nggak usah ya. Satu file aja digabung supaya daftar isinya otomatis. Terus kita udah klik sini, kita klik layout, ini di break ya, halamannya dipecahkan ya, kita page break, terus itu dianggap sebagai next page ya, jadinya kan misah tuh ya. Nah, terus saya double klik lagi ke sini, kita balik lagi ke halaman, kita atur format page number-nya jangan angka Arab ya, tapi pakai ini ya, startnya dari I. Oke, gitu ya. Nah, ini sudah bukan geluduk. Ini udah solve. Halaman ini dianggapnya beda ya, halaman cover dianggapnya beda sama kata pengantar. Tapi problemnya ini semuanya sampai bawah I. Ya, bab satunya I juga, maksudnya Romawi juga. Harusnya kan enggak. Tuh ya, ininya harusnya enggak. Kalau gitu gimana ya? Triknya sama kayak tadi. Ini bawa ke sini kursornya, kita break juga, jadiin next page. Terus halamannya saya, itu kan kalau next page dia berubah ya, jadi halamannya mulai lagi dari awal. Kan kita nggak mau format Romawi, saya double klik ya situ. Saya klik kanan, saya format jadi angka Arab. Nah, tuh solve ya. Halamannya udah ada yang pernah ini udah sampai sini, mungkin waktu dulu ngetiknya udah pada jagoan sih kayaknya ya. Yang udah biasa bikin laporan mah ya. Tuh ya, ini harus ini ya, kita harus apa anggap karena ada yang belum, ada yang jarang, ada yang lupa, ada yang udah, ada yang sering. Jadi dianggap disamain dulu semuanya ini ya, jarang atau belum pernah pakai itu. Oke, kalau udah tinggal balik lagi, covernya jangan dipakein nomor ya. Kan nggak cantik itu ya, tidak estetik ya. Masa di cover ada nomor. Kita double klik lagi, masuk ke situ. Di different kan ya, ini di tick ya, different first page. Nah, jadi udah ya, cover aman, aman, kata pengantar aman, dan kawan-kawannya aman. Nah, sekarang kan kita pengen muncul di navigasi. Ya, balik lagi, berarti ini tadi angka-angkanya harus sudah muncul ya. Oke, layout juga tadi udah. Beri halaman tadi udah ya. Ini ya. Tapi saya nggak detail ya. Nah, ini setelah itu
kita definisikan tadi udah ya, yang mana sih bab, yang mana subbab ya. Karena itu kuncinya dari TOC ya. Kuncinya dari TOC. Jadi ini kita setuju ya kalau kata pengantar ini adalah bab ya. Semua judul-judul itu adalah bab. Nah, saya mau dia stylenya kan harus sama ya, kita harus konsisten. Nih, saya akan ubah eh, stylenya, kita cari ini ya, heading ya, heading satu gitu ya. Tapi saya nggak mau itu gitu ya, maksudnya bukan itu. Saya akan bikin create a style, mau nama sendiri ya, silahkan. Bentar, geserin dulu. Nah, ini ya. Biar nggak lupa nih, saya bikin ya, ini namanya untuk bab. Nama style untuk bab. Terus kita modify, ya, kita modify. Berdasarkan apa ininya, stylenya based on heading satu gitu ya. Tapi kalau misalnya kegedean hurufnya, kita ganti dulu ya di sini Times New Roman. Ingat tadi ya kata saya apa kalau judul atau bab itu ukurannya 14 ya. Kita kasih warnanya hitam. Dia selalu disimpan di tengah, terus harus kasih jarak ke bawah ya. Tapi kalau mau dikasih lagi agak jauh silahkan begitu. Nih, lihat nggak bedanya nih? Tuh, kata pengantar jarak ke bawahnya dikasih itu semakin jauh, kasih ini semakin jauh lagi. Kita kasih ini jarak ya. Terus ya silahkan Anggita. Udah, kita oke. Tuh ya. Belum di bold tadi ya? Bentar, modify dulu. Harusnya bold ya. Biasanya di bold. Nah, gitu ya. Lihat di navigation muncul ya kata pengantar. Yang ini juga sama bab. Tuh enakan ya. Abstrak sama dia bab. Daftar isi juga ini karena di atasnya ada ini ya. Ini kayaknya mundur. Nah, ini. Coba kita cek. Ada ininya enggak? Enggak ya, udah ya, aman ya. Terus daftar isi juga sama. Mau saya masukkan menjadi bab. Bab. Daftar gambar juga bab. Jadi kuncinya kalian harus bikin stylenya ya. Daftar tabel juga bab. Daftar singkatan juga bab. Ini juga bab. Ya. Nah, yang ini kan bukan bab. Ntar beresin dulu ya bab 2. Bab 2. Kepanjangan dah lah. Ntar lah. Ke subbab dulu aja lah. Mumpung ada di situ. Oke, kita mau ke subbab ya. Kita mau ke subbab. Ini kita kasih dia ini ya, apa, terserah sih maunya apa, mau heading 2 toh nanti juga bisa diganti-ganti sih ya, heading 2 misalnya, terus nanti kita eh, ini kan kita create a style lagi namanya subbab, itu suka-suka kalian namanya ya. Terus stylenya berdasarkan heading 2, ininya 12 bold, Times New Roman, warna hitam, kasih ini, terus rapat kiri ya, rata kiri ya biasanya ya. Oke, kita oke. Ya, jadi dia ini ya, subbab ya. Nih kita pilih lagi nih, mana subbab? Tuh ya, subbab.
Ini juga subbab 1, 2. Subbab, ini juga subbab. Poin-poin di dalam gimana? Nggak usah ya. Poin-poin di dalam nggak usah. Karena ini tujuannya buat daftar pustaka. Tapi kalau untuk di navigasi, mau ada di navigasi silahkan ya. Subbab, ini subbab. Ini udah beres nih subbabnya. Kecepatan nggak? Kecepatan nggak? Takutnya kecepatan. Bilang aja ya. Ini bab. Terus enggak ya? Oke. Sok mangga sambil diikuti aja ya. Ini kalau kejauhan saya iniin dulu ya si babnya saya modify dulu deh. Kayaknya kejauhan pakai ini aja deh. Nah, segitu deh ya. Nah, oke, udah terus nggak terlalu jauh ya. Ini juga subbab, subbab, ini subbab, ini juga subbab ya. Ini ini juga subbab, 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 subbabnya banyak nih ya. Tapi gambarnya nggak ada, terlalu sedikit definisinya harus diperbaikin. Ini saya lagi jadi reviewer jadinya. Ya, ini daftar pustakanya, ini nanti isinya dari citasi ya. Begitu dulu aja ya. Daftar pustakanya, bab. Udah tuh jadi tuh ya. Klik klik klik, pindah pindah ke sana kemari ke sana kemari ya. Oke, udah hampir jadi skripsinya. Nah, ini tuh TA2 nih. TA1, TA2, TA1 akhir mau ke TA2 bikin sampai kayak gini. Sampai bab 3 sih sebetulnya ya, TA1 ya. Nah, sekarang kita balik, kita mau nyimpen TOC di mana? Disebutnya TOC ya, dan ini udah ya dijelaskan ya. Tuh ya udah ada muncul navigasinya. Ini sekarang kita mau generate halaman. Ada istilahnya namanya TOC, saya suka singkat TOC atau Table of Contents ya. Table of Contents. Nah, saya mau nyimpan Table of Contents-nya di sini kan ya, di daftar isi. Jadi saya harus, ini kita klik reference, di reference ini sangat bermanfaat ya, banyak sekali ya. Nah, ini ada Table of Contents, saya pilih yang ini aja ya, yang table 1, jebret ya. Jadi nggak usah pakai titik, 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 titik. Kasihan banget sih kalian pakai titik, titik, titik manual ya. Ayo ngaku di lab gimana? Saya dengar cerita dari dosen praktikum bu pakai titik-titik bu ini manual tulisnya aduh jangan atuh ya. Oke, terus kalau ada perubahan gimana nanti bisa update table update page number only atau ada perubahan ininya mungkin entire table ada misalnya ada subbab yang nyempil baru lagi gitu ya nih gini ya. Nah terus ini kalau mau diganti style apa ininya silahkan ya. Times New Roman kan aturannya ya. Times New Roman 12. Tuh, udah tuh ya. Udah. Jadi daftar isinya. Sekarang gimana daftar gambarnya? Oke, daftar gambarnya di sini kan ya. Kegeser nih sama daftar isi tadi. Nanti jadi apa? Ganti-ganti lagi kan isinya ya, diupdate lagi ya. Nah, gambar gimana? Oke, kita nggak punya gambar kebetulan ya. Saya mau tambahin deh di sini, di mana ya? Misalnya di sini ya. Di sini terus ada gambar, katakanlah di sini ya. Penulisannya begini. Kalau gambar,
itu ngikutin subbabnya, ngikutin bab ya. Misalnya gambarnya muncul di bab satu, berarti nanti gambar pertama yang muncul itulah adalah gambar satu titik sekian, gitu ya. Tapi agak jarang. Oke, saya contohin aja di bab 2 aja ya. Karena bab 2 itu banyak ini banyak konten ya. Bab 2. Di bab 2 aja biar fokus. Nah, misalnya di sini ya, di sini aja ya. Saya insert dulu ya gambarnya ya. Insert gambarnya gambar yang berhubungan dengan apa ini HCI ya, berbau-bau HCI, Human Computer Interaction. Karena ini bahas UX, UI gitu ya. Dan itu salary-nya lumayan ya, gede ya. Nih ya, gambar ini adalah gambar yang pertama muncul kan ya. Gambar 2 1 ya. Gambar pertama yang muncul di bab 2 gitu ya. Katakanlah namanya Human Computer Interaction. Tuh ya. Ya, biasanya begini nih. Oh, enggak di bold ya. Kalau saya enggak sih, enggak di bold. Terus ada lagi misalnya user persona ada di sini. Ya, insert ini. Ini gambar dua-dua ya, user persona ya. Misalnya ada lagi di sini. Ngarang pisan ya, pokoknya mah di mana-mana we ya. Ini gambar 2 3, gambar interaksi manusia dan komputer. Kan itu ngarang-ngarang aja gitu ya. Terus kalau saya senang pakai ini ya. Kalau saya senang pakai shortcut, jadi cepat shortcut di keyboard ya. Terus misalnya ini, jadi udah berapa sih? 3 ya? Ini katakan gambar 24. Eh, field di dalam MK. Misalnya aja lah gitu ya. Oke. Terus, daftar pustakannya ikut. Nah, terus supaya masuk ke navigation sama ke daftar gambar gimana? Kita bikin kasih caption. Gambar 21 kan. Ini ya, klik kanan, insert caption. Ya, kebetulan saya mah udah ada labelnya karena saya sering bikin. Tapi kalau di kalian pasti belum ada ya. Bikin aja sini new label, gambar 2 kalau di bab 2. Kalau di bab 3 gimana? Ya bikin aja gambar 3 gitu ya. Nah, kan saya udah ada gambar 2. Nih, jadiin label nih gambar 2 titik ini. Nanti ininya angkanya dia akan auto increment sendiri ya. Dia akan auto increment sendiri. Jadi di sini saya oke. Ya, belum ada inian ya, belum ada apa-apanya. Nah, terus apa namanya? Supaya ini formatnya sama ya, supaya formatnya sama. Ini kan caption ya. Supaya formatnya sama. Ini caption. Nah, ini kan ya. Lagi-lagi kita modify stylenya, bikin ngikutin aja itu caption ya. 12 Times New Roman, dia selalu di tengah. Boleh kasih jarak bagian bawahnya, ini italicnya di eh, nonaktifkan warna hitam. Oke, tuh ya. Nah, sehingga ini juga sama tuh ya. Ikut gambar 21 tinggal kalian ini aja.
ganti-gantiin ya. Ini kalau saya kan males ngetik lagi jadi gini. Gimana dengan spasinya? Ini spasinya tinggal di delete aja tuh. Ini caption. Ya ininya di delete ya. Oh sorry. Kalau caption ininya minta ada jarak ya. Ini juga sama. Biasanya kalian bikin kotretan dulu nih. Ini namanya user persona, diaturnya belakangan biasanya. Makanya saya nyontohinnya gitu. Tuh ada tulisannya tuh gambar 2.2. Ya, gambar 2.2. Udah otomatis ya, otomatis naik. Tuh, ya. Copy aja dari sini. Tuh, udah kedetek tuh ya. Ya, kayak yang ininya dihapus. Ini lagi sama. Ini sama kita kasih caption. Langsung naik tuh gambar 2.3. Oke. Ininya saya coba. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Pada sambil ngikutin nggak? Ada yang sambil ngikutin? Ada yang sambil ngikutin nggak ini? Sok sambil dipraktekkan kalau pada pakai laptop mah ya. Maksudnya daripada dientar-entar kan sayang gitu ya. Lebar waktu ya, mending sekarang. Kalau misalnya bisa ngikutin pace kecepatan saya ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Nanti saya kayak ngobrol sama tembok. Atau ya kalian teh wajahnya menatap ke kamera padahal lagi menatap yang lain ya. Disimak nggak ini? Ada pertanyaan dulu nggak? Ada nggak? Hendy gimana? Hendy diikutin nggak? Sambil dipraktekkan. Malahnya doang. Saya nggak ngikut, nggak praktekin, Bu. Oh, kirain dipraktekin. Enggak ya? Siapa yang praktekin? Apalagi tuh bagus mah sambil makan bakso mungkin ya. Nah, hujan-hujan ngebaso gitu kan. Praktekinnya ke ini, ke meja makan ya. Ya ini ya, ini satu lagi nih. Tambahin caption. Tuh ya. Langsung naik ya, gambar 24. Oke, tuh udah beres ya untuk penamaan di gambar. Lihat di sini muncul ya. Nanti kita balik ke daftar gambar. Saya sisipkan di sini. Nah, kita masukin reference. Kalau tadi kan table of content ya, daftar isi. Sekarang insert table of figure. Oke aja langsung ya kalau saya. Tuh, udah ya gambar yang tadi muncul ya. Kan enak ya, nggak usah bulak-balik ngapain gitu. Kalian teh capek-capek ya dicek dokumennya sekalian. Ininya biasa 12. Oke, udah jadi. Nah, kalian kalau ngetik laporan nih, suka merujuk tulisan orang enggak? Awas jangan copasan loh. Referensi. Suka suka dibilang kalau misalnya pakai tulisan orang dicopas atau digimanain. Saya dari buku, dari apa gitu. Atau kalian murni nggak ada copas? Suka copas nggak di laporannya ada sumber dari tempat lain? Apakah dari jurnal, paper, textbook? Itu kalau bikin laporan gimana? Paling mengutip sih, Bu. Copas ya, biasanya copas. Nah, hindari copas. Hindari copas. Iya, ngasih referensi ya. Hindari copas ya. Dan gini, ada aturan mainnya nih, ada aturan main untuk sumber.
Ih, meniping ya. Sumber referensi, ada aturan mainnya ya. Jangan wiki-wikian, Wikipedia, wiki apa, ya. Jangan Wikipedia. Jangan dari blog. Kenapa sih jangan dari blog? Karena berita zaman sekarang sangat mudah dikarang-karang. Kalian bisa aja nulis di blog, bilang minggu depan mau ada tsunami di Amerika gitu ya. Kan suka-suka gue, blog-blog gue gitu kan. Nah, itu ya. Ya, jadi ya Pascal bikin sendiri tabel of picture-nya. Nanti dicoba di rumah ya. Ya, terus jangan dari blog, eh, jangan dari web yang tidak tidak dapat dipertanggungjawabkan isinya ya, atau yang tidak tidak kredibel gitu ya. Jangan ya, jangan yang kayak gitu. Yang boleh tuh yang gimana? Carilah referensi, itu adalah jurnal, paper, proceeding, dan ini akan kepake untuk seterusnya, mulai semester 1 sampai lulus ya. Carilah textbook. Textbooknya jangan textbook, bukan buku ini ya. Di sini deh, tambahin deh sama saya deh. Jangan buku saku. Tahu buku saku? Bu, ini kan dari buku, Bu, sumbernya. Buku saku yang tebalnya cuma 50 halaman, nggak boleh atuh. Bukan textbook. Textbook itu yang gimana? Kalian udah punya textbook apa aja nih kuliah? Pada pakai textbook apa? Punya nggak textbook di rumah? Maaf nih, saya laptopnya mulai rada-rada nih. Bentar ya, saya stop share dulu ya. Soalnya laptop sayanya mulai rada-rada hang-hong. Sebentar. Nih, apa yang dimaksud dengan textbook kayak gini ya? Kalau kalian tahu ada istilah gamification. Nah, ini saya kebetulan pakai textbooknya Yukai Chow yang menemukan frame octalysis untuk gamification. Ini textbook begitu ya. Terus kan saya ini mohon maaf nih bajakan ya. Jadi dapetnya IPAB ya, susah banget dapetin materi dari Yukai Choi itu. Aduh, kalau kalian mau ikut kelasnya aja di Udemy bayarnya 1,8 juta ya. Jadi ini susah banget dapet IPAB kayak gini udah alhamdulillah ya. Ini ya, textbook tuh kayak gitu-gitu ya. Ini kayak gini boleh nih. Ini apa namanya? Ini adalah proceeding ya. Muncul nggak di kalian? Nih ya, gamification mindset. Ini adalah proceeding biasanya nih. Atau dia textbook. Ini lihat aja dari penulisnya keroyokan nggak? Kalau keroyokan biasanya dia proceeding. Nah, oh kalau gini berarti bukan. Berarti dia benar-benar textbook. Jadi cari textbook tuh yang gini-gini ya. Harus yang apa berkualitas gitu ya. Bukan buku catatan, hatu ih kamu mah textbook textbook begini ya, buku perkuliahan ya. Oke, saya mau contohin lagi bentar yang proceeding ada nggak ya? Nah, ini proceeding nih. Proceeding itu apa? Proceeding itu ketika sebuah acara ini ya, seminar nasional ataupun internasional ya, kan mereka suka menerima menerima tulisan ya, paper tulisan ilmiah dari para peneliti. Nah, si tulisannya itu diseminarkan gitu ya, diseminarkan. Enggak, textbook bukan modul dari kampus, tapi buku-buku kayak gini ya. Kalau dari kampus itu bikinan dosennya biasanya kan,
Tapi kalau misalnya sudah di ISSN kan, sudah diterbitkan itu nggak masalah, silahkan. Misalnya kayak Bapak itu ya, siapa Pak Dimitri misalnya kan tuh sering bikin buku ya, itu dosen tuh. Itu udah dipublish ya, itu textbook jadinya. Nah, kalau proceeding yang gimana? Ini ya, proceeding itu sebuah publikasi ya yang isinya itu jurnal atau paper gitu ya, paper deh, paper ya, tulisan ilmiah dari peneliti-peneliti yang sudah diseminasi di seminar tersebut kayak gini nih. Ini seminar waktu di mana nih? Coba lihat deh. Oh, nggak disebutin ya. IS ini ya nama eventnya ya. Sehingga di sini isinya keroyokan ya, tulisan-tulisan mereka. Contoh lagi nih, mana ya? Coba ini. Oh, ini textbook ya. Ntar saya ada nggak ya? Yang ini ya. Giliran nyari yang proceeding nggak ketemu. Biasanya saya selalu nemunya proceeding. Sebentar, saya cari dulu di ebook saya. Nah, ini ebook saya ya. Coba kita cari. Nah, ini nih, ini proceeding. Tuh ya ada tulisannya proceeding. Nih ya. Proceeding itu kumpulan paper penelitian yang sudah diseminasi. Yang ini acaranya di California tahun 2017. Jadi waktu itu seminarnya di situ, di California 2017. Nama seminarnya International Conference on Advance in Human Factor and Wearable Technologies gitu ya. Terus yang udah diseminasi tulisannya disimpan di sini. Tuh, makanya di sini banyak penelitian-penelitian orang dan itulah yang kita rujuk. Ingat ya, yang dirujuk itu yang begini. Ya, enggak semuanya dirujuk, enggak. Kalian itu ngerujuk hasil penelitiannya kayak ini. Nih, ini kalau saya potong, ini seperti jurnal. Tuh ya. Misalnya saya cuman merujuk Marcus Smith ini ya, a wearable flexible gitu ya. Atau mungkin penulis lain ya. Nah, itu yang dirujuk, hasilnya apa yang dirujuk misalnya eh, hasil dari penelitiannya kita rujuk untuk penelitian kita berikutnya gitu ya. Nah, ini dirujuk tulisan ini. Oke. Nah, gimana cara merujuknya? Contohnya saya mau yang ini ya, a wearable flexible sensor network platform. Kita tambahkan nih ada satu cara yang tanpa Mendeley, tapi saya sarankan nanti pakai Mendeley ya. Yang ini nggak pakai Mendeley. Kita manual ya, insert citation ya di sini ya di reference insert citation, add new source. Nah ini tuh ya artikel ini conference proceeding udah ada nih tuh ya autornya siapa. Nah ini kita lihat emang tuh nggak enak kan satu-satu ya Marcus Smith tuh ya. Ntar saya harus males saya ngetik ya Marcus Smith. Oh, ada amplopnya tuh berarti CA-nya atau koresponden autornya Marcus namanya. Terus kita masukin sini, tuh kan? Tapi kita edit karena dia nulisnya begini sesuatu ya. Jadi nulisnya ini nama akhirnya Smith, nama awalnya Marcus. Kalian buku juga mau masukin situ silahkan. Tuh ya, udah masuk tadi ya. Ya, terus tambahin lagi penulis keduanya nih lihat Sebastian, Sebastian Will. Tapi benar-benar memang kalian merujuk tulisan tersebut ya. Kenapa sih Bu harus dirujuk? Supaya menghindari plagiarisme ya. Plagiarisme itu sangat sesuatu hal yang haram hukumnya. Kalau di dunia akademik, plagiarisme itu haram gitu ya. Nggak boleh, makanya saya alergi banget sama namanya copasan. Saya suka bilang tuh sama anak-anak,
Nggak mau tahu lo mau rajin, lo mau pinter, mau apa, tapi begitu curang, begitu nggak jujur, copasan, bodoh amat, gua kasih gitu kalau ketemu saya di offline ya. Nah, kita tambahin lagi sini ya, kelasnya. Itu udah namanya susah-susah ini ya. Oke, contohnya 3 dulu aja ya, meskipun penulisnya sangat banyak, tapi kita tambahin aja 3 ya. Terus title-nya ini ya, title tulisan yang kita pakainya yang itu. Nanti kita mau rujuk apa? Ntar deh. Saya suka dibersihin dulu di sini. Nah, supaya satu baris karena ini kepotong. Tuh, gitu ya. Halamannya lihat sampai halamannya ya. Kamu ngerujuk halaman yang berapa? Itu loh. Misalnya saya mau ngerujuk metodologinya. Kalau dia itu nih skenario-nya dan row sensornya ini yang halaman 6. Saya tuh harus tulis halamannya di situ ya. Halaman 6, tahunnya. Ini tadi tahun berapa? Masih ingat nggak? Ada yang ingat? Ayo, merhatiin nggak nih? Tahun berapa? Tuh, 2018 ya. 2018. Nama publikasinya. Nih, nama publikasinya. Udah emang kayak gini ya. Kalau nulis paper, jurnal penelitian, skripsi, emang kayak gini. Nih. Tadi apa sih ditanyain? Kok saya jadi lupa. Nama konferensinya. Oke, nama konferensinya ini ya. AHV, ya Proceeding of the AHV International Conference. Yang atas itu topiknya ya. Bentar, saya sampai sini. V ya. Tuh, nama konferensinya itu. Topiknya mah enggak ditanya ya. Nama konferensinya, kotanya, lihat tadi kotanya di mana? California, ya. Los Angeles. Yang kota Los Angeles-nya ya, berarti ya. Nih ya, Los Angeles atau California. Saya bukan orang Amerika nih ya. Los Angeles. Publishernya, lihat nih publishernya Springer. Ya, publishernya Springer. Oke, kita tulis. Oke, gitu ya. Itu ya luar biasa ya, baru satu ya. Terus ceritanya, nah sekarang gini, style-style dari merujuk itu ada beberapa style. Ada model Harvard, apa ya, atau Chicago yang umumnya orang pakai, atau IEEE. Ya. Nah, saya tunjukin satu-satu ya. Kalau misalnya nih statement yang ini, saya tuh merujuk dari paper yang barusan. Ini saya masukin nih, mau pakai apa dulu ya, biar kelihatan ya. Insert citation yang mana? Kan tadi baru masukin satu ya, Smith. Nah, itu. Kelihatan nggak? Ada muncul di situ. Nih, Terlihat, Bu. ya. Jadi ngerujuknya begini. Jadi kalian kalau ngerujuk itu jangan gini ya, menurut saya ya. Jangan menurut si Smith bahwa gini 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 gini, jangan ya, langsung aja. Kalian parafrasekan. Apa sih hasil penelitiannya Smith tadi? Tulis, terus rujuk ya. Nah, sekarang kita ganti stylenya. Lihat lagi ya. Kita mau pakai style Chicago. Beda tuh ya, ada bedanya sedikit. Bedain sama apa? Kalau apa pakai N ampersand, kalau Chicago pakai NN gitu ya. Nah, yang kita pakai biasanya yang ini, IEEE. Tuh. Jadi yang pertama kali dirujuk itu yang akan jadi nomor 1. Iya, capek ya. Oh, masukin ini capek ya. Iya, capek kan. Ya. Tapi daripada manual, kalau manual gimana? Nanti kalian ketika di sini, saya clear.
Kalau manual, saya habis. Sebentar. Saya ngecas dulu. Nah, kalau manual, seperti tadi dimasukkan satu-satu, ya. Terus di daftar pustaka, nah ini kan isinya nanti sitasi ya, hasil dari sitasi. Kalian nggak usah nulis satu-satu, itu biasanya orang banyak salah kalau manuali ya. Ininya salah nama dulu, atau judul dulu, atau apa dulu gitu ya. Nggak usah ya, langsung aja di sini. Kan kalau tadi table of contents, terus kalau ini apa table of figures. Nah, kalau ini, sorry, bukan itu. Nah, kalau ini insert bibliography. Tuh, langsung muncul ya. Penulisannya gimana? Penulisannya berdasarkan IEEE. Penulisannya berdasarkan IEEE. Kita rapihin dulu ininya ya. Kita rapihkan dulu jadi Times New Roman lagi. Ya. Nah, kalau mau pakai Harvard gimana? Tuh, begitu. Jadi kalau Harvard, nama penulisnya agak menjorok keluar. Kalau IEEE, dia pakai angka. Kan emang harus ya, harus ada angkanya. Soalnya kan nunjukin angka 1 tuh yang pertama kali tadi dirujuk. Ribet nggak? Daripada manual. Ya kan? Nih, soalnya lihat deh, punya seniormu. Saya tuh suka protes ya, kamu yang bener aja. Referensinya masa cuma segini. Siap-siap disintrek gitu. Nah, lihat nih. Tuh, daftar pustakanya. Kenapa orang kok daftar pustaka bisa keren-keren? Ya kan pakai itu. Ya, pakai sitasi. Dengan adanya sitasi, maka kalian nggak akan dianggap plagiarisme karena apa, tulisannya udah dirujuk, tapi dengan catatan bukan ngerujuk satu bab, itu plagiarisme banget ya. Yang dirujuk itu hasil penelitiannya atau hasil teori yang dihasilkan oleh textbook tersebut atau apa, atau ada sebuah metode dalam buku XYZ dan metodenya mau kalian samakan, rujuk. Nah, kayak gitu yang dirujuk ya. Nah, sekarang kalau pakai ini gimana? Oke, yang ini kan belum ya. Nah, saya akan tambah satu lagi. Ini agak ribet ya. Kita pakai Mendeley yang tadi saya bilang. Ya, tapi mau nggak diajarkan nggak mungkin. Kalian jam 3 ada kuliah nggak? Udah nggak ada ya. Oke, sampai Mendeley mungkin ya. Agak lama ini ya. Oke, pertama apa? Kalian harus punya akun Mendeley. Silahkan kalian pergi ke Mendeley, ke sini ya. Terus kalian daftar, ya, daftar. Kayak gini. Daftar terus biasa ngisi formulir gitu ya sampai jadi akunnya, pakai email Unjani kalian ya, pakai email Unjani kalian. Kalau saya kebetulan punya juga pakai email yang ini, email pribadi saya ini ya. Oke, nah sudah daftar Mendeley, ceritanya udah daftar nih ya, udah punya akunnya. Soalnya ini agak-agak tricky ya. Anggaplah sudah punya akun. Berikutnya kalian pergi ke sini ya, ke download. Mendeley-nya di-download untuk masing-masing PC-nya ya. Karena kita mau dapetin Mendeley di apa diintegrasikan sama Word itu via aplikasi itu. Ini. Ini ya, di-download. Tadi saya bilang kan, aduh maaf ya, telat karena gara-gara Mendeley. Karena ini nih, lihat Mendeley-nya size-nya 140 mega. Kebetulan lagi hujan, makanya jadi lambat gitu ya. Biasanya kalau nggak kenapa-napa sih cepet ya. 140 mega paling berapa menit gitu ya. 5 menit biasanya. Nah, terus diinstal kan, kayak biasa instalasi. Ya, setelah diinstal,
Ini kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu. Nah, ini udah ya. Oh, ini Mission of the Day 8-nya 2 tutorial untuk penambahan daftar isi otomatis untuk tabel ya. Mission of the Day 8. Itu ya, silahkan. Nggak akan saya ulang. Nggak akan ada, Bu, apa Mission of the Day-nya? Pokoknya sesuai ini kerjakan ya. Bikin tutorial untuk menambahkan daftar isi otomatis untuk tabel. Karena tadi tabelnya masih belum ya, kosong ya. Nah, terus kita ke citasi ya. Jadi citasi itu apa? Tadi betul ya, daftar isi atau referensi. Jadi kalau kalian seorang akademisi ya, seorang mahasiswa di lingkungan akademik, ini adalah hal yang penting untuk diketahui ya, supaya kalau kalian beropini atau apa selalu ada ininya, selalu ada dasarnya ya. Terus kalau kalian nyomot dari tempat lain, nggak boleh nyomot satu paragraf full gitu, nggak boleh ya. Tapi minimal minimal inilah apa hasil pemikirannya, terus kalian parafrase, kalian tuangkan dan kalian dapatkan dari mana tuh hasil pemikiran itu, sitasi ya, harus disitasi. Hati-hati jangan sampai plagiarisme. Oke, jadi itu ya, karya ilmiah itu tidak boleh, kalian nggak boleh plagiarisme. Kita ada mesinnya untuk ngecek plagiarisme ya. Kita pakai Turnitin. Nah, ini udah yang tadi ya. Ini udah yang tadi ya. Nah, ini yang pakai Mendeley. Create free account pakai email Unjani Anda. Dan Mendeley itu udah dikoneksikan sama Elsevier. Elsevier itu apa sih? Elsevier itu adalah tempat jurnal-jurnal yang kayak tadi, ya. Jurnal-jurnal kayak gimana? Ini nih contoh jurnal Elsevier. Nih. Jadi kalian tuh ngerujuk tuh yang kayak gini-gini, ya. Nih, research paper, rujuknya yang begini. Ya, jangan buku saku, jangan buku tulis, jangan ya. Rujuk research paper, gitu ya. Terus ini udah open access ya biasanya dan sangat berkualitas ya untuk Springer. Terus enaknya dia udah terintegrasi sama Mendeley. Jadi biasanya kan gini, misalnya ada yang ini nggak mau penelitian apa gitu. Misalnya Pascal mungkin ini tertarik pengen nyari apa nih? Pengen nyari jurnal apa nih Pascal? Mungkin kamu tertarik penelitian apa, Pascal? Ada? Kamu pengen bikin apa nih? Superkomputer. Oke, di bagian apanya kita tidak tahu ya. Paling kan keywordnya gini ya. Jurnal, paper, superkomputer. Kayaknya itu lebih ke elektro ya. Tuh ada ya. The Journal of Supercomputing. Superkomputer dari Linux. Tuh, ini jurnal-jurnal. Di ResearchGate juga ada. Ini tempat nyari-nyari jurnal di ResearchGate juga banyak ya. Saya kebetulan bentar saya tuh mana ya akun ResearchGate saya, ResearchGate. Jadi tempat cari riset-riset gitu ya. Nih ya. Oh ditutup ya sama orang ini, ditutup ya, nggak bisa minta ya. Nggak bisa minta lihat. Paling yang ini, jurnal di Universitas Surya Dharma. Ini ya. Jurnal 2019 Superkomputer dan Linux Extreme. Saya nggak tahu ini apa isinya. Kalau kalian nggak tahu, ini kan baru intisari ya atau abstrak ya. Lihat ini PDF-nya, download aja nih. Ya, udah Sinta 5 ya. Harusnya muncul di sini, unduh dulu aja deh, unduh file PDF ini. Nih, jurnalnya nih ya, Andi Juswara. Itu ceritanya, tapi menurut saya kurang kredibel ini ya, kurang kredibel ini ya. Tapi kita cuma mau nyobain aja ya. Ini kan ya. Nah, ini nanti dimasukin kemana? Misalnya dirujuk nih sama Pascal, pas bagian ininya. Mana ya?
Eh, dengan menggunakan PC Dell. Nah, telah dilakukan penelitian sebelumnya dengan tapi saya nggak ini ya, saya nggak suka ini jurnalnya nggak kredibel ya, kurang bagus, nggak bagus ya, kalimatnya juga nggak bagus ya, tapi ya ini contoh aja lah, contoh aja. Misalnya nih ini, tapi nggak copasan gitu ya, nanti kita parafrasekan. Parafrasekannya gimana nanti ya. Nah, itu mungkin bagian pentingnya. Masukin nih ke Word yang ini. Ceritanya di sini aja deh ya, definisi website apa lah. Mungkin di sini ya. Di sini masuk dengan nyambung tuhnya dengan multiprosesor dan Linux Extreme. Dari penelitian sebelumnya digunakan digunakan yang merupakan, kalian parafrasekan ya, merupakan awal sebuah superkomputer itu kan jadi beda yang tadi meninggalkan pisan cikal bakal naonnya kita mah bahasa kaskus atau ya kita mah nggak boleh begitu ya. Digunakan multiprosesor dan Linux Extreme yang merupakan awal sebuah superkomputer dengan sistem klaster komputer dapat direalisasikan tuh. Ngambil kan terus segitu aja ya. Dari mana? Nah, dari ini. Tambahin lagi new source ya. Siapa tadi autornya? Tadi itu saya buka di mana ya? Di sini. Andi, ya, Andi Juswara autornya. Masukin sini. Kita edit aja ya. Oh, jelek ya ternyata ya. Pakai huruf kecil ya. Andi Juswara. Tuh, udah oke. Okay. Tadi jurnal ya. Jurnal artikel. Tuh, beda lagi kan? Jurnal artikel. Judulnya apa tadi? Judulnya Superkomputer dan Linux Extreme. Masukin sini. Judulnya. Nama jurnalnya apa? Nah, tadi kita dapat jurnal dari mana ini? Yang ini kan? Nama jurnalnya. Saya back ya. Nih, nama jurnalnya adalah apa? Jurnal Sistem Informasi Universitas Surya Dharma. Ya. Jurnal Sistem Informasi Universitas Surya Dharma. Aduh, ini meni satu-satu ya. Tahun berapa tadi? Ingat nggak? Tahun 2019, volume 6, nomor 1. Ingetin ya. 2019, volume 6, isunya 1. Ya. Volume 6, nomor 1. Isunya 1. Halamannya. Nah, halamannya harusnya ada di sini. Halamannya. Ini nggak ada ya. Harusnya ada halamannya. Tapi kalau nggak nemu, biasanya di jurnal ininya suka ada. Tuh, halaman 48 sampai 52. Ya, itu kalau merujuk jurnal harus begitu. Halaman 48 sampai 52. Ya. Terus oke. Tuh ya, muncul kan 2. Nih, tuh. Dirujuk kan 2. Terus nanti di bagian bawah harus berubah di daftar pustaka. Ini kita update. Tuh ya, muncul ya di suaranya ya. Tuh, tapi kan manual ini. Nggak asik gitu ya. Ih, ngapain aku mau nulis hiji-hiji, astagfirullah gitu ya. Makanya pakai Mendeley nih. Ini saya harus nunjukin betapa enaknya pakai Mendeley. Ya. Yang penting kan kalian bikin dulu akun. Nah, terus ceritanya udah jadi nih. Akunnya udah di-download Mendeley-nya. Kita selanjutnya nyalakan Mendeley-nya. Nah, ini Mendeley Reference Manager. Saya udah nyala nih. Tep, ya, udah nyala dan ini udah login atas nama saya ya di Mendeley-nya. Terus ini
ada library yang saya pernah pakai ya, all reference. Keywordnya dihapus dulu. Nah, ini ya. Ini ya yang pernah dipakai baru-baru ini karena saya kerjanya di komputer lama, ini yang baru. Terus kalau misalnya saya pengen ini referensinya yang lain tentang apa misalnya ya, tentang gamification. Terus nggak ada nih di sini. Ini kita bisa buka Mendeley versi web, versi browser, nanti cari. Tapi nanti dulu nih. Kan udah dibuka ini, kita hubungkan ke Microsoft Word. Caranya gimana? Di tools, ya di tools, pilih install Mendeley site for Microsoft Word. Nanti akan diarahkan ke sini. Mau cari di Microsoft Apps, nggak bisa karena nggak ada. Mereka tidak daftarkan di sini, tidak didaftarkan. Pasti kan kalian cari aja gampang di Microsoft Store di sini. Nggak ada, ya nggak ada. Dan kondisi akun store-nya ini harus lagi ini ya, lagi on ya, lagi sedang login. Terus karena saya kan udah dapet ya, nanti kalian klik aja get it now, terus nanti diminta masukkan akun Windows-nya dan kawan-kawannya, terus akhirnya dapet ya, dan akan diarahkan ke sini. Tuh ya, jadi citasinya jadi muncul nih Mendeley-nya, ada Mendeley site. Enak ya, ada Mendeley site. Nah, terus gimana cara dapetin citasinya? Karena saya udah kondisinya udah terlogin ya, udah terlogin. Saya juga lagi nyala Mendeley online-nya. Kalian cara mencari jurnalnya atau papernya, kalian pergi ke Mendeley yang versi online-nya. Ini ya. Misalnya nih, misalnya saya nggak akan pakai keywordnya Pascal ya. Nanti kacau balau penelitian saya seputar game. Jadi keywordnya game lagi ya. Saya misalnya mau game artificial intelligence ya, search di sini ada gitu ya. Jadi dia akan kasih yang sudah di open access di Elsevier. Perlu kalian ketahui langganan Elsevier itu ribuan dolar. Jadi kalau mau akses jurnal yang berbayarnya, langganannya ribuan dolar gitu ya. Ya harusnya dari kampus ya, tapi apalah daya, kita masih syukur nih, alhamdulillah dikasih gratisan yang sudah open access sama Elsevier. Jadi Mendeley itu sumber jurnalnya dari Elsevier ini ya. Kayak misalnya tadi ya, Artificial Intelligence and Games, nih jurnal Challenge and Opportunity in Game Artificial Intelligence. Nah, gitu ya, Angry Birds. Oke, ini disitasi oleh 17 peneliti. Yang bagus tuh yang banyak citasinya kayak gini nih. 87 citation. Oh, ini bagus nih gitu ya. Lihat deh kalau IEEE itu suka bagus ya. Nah, kita klik misalnya mau pakai yang ini ya. Ditambahin add to library, di add aja dulu ya, baru kita get full text-nya, di add aja dulu, kita get full text-nya kayak apa sih, kayak ini juga ya, tadi saya udah nambahin ke library tentang gamification, pokoknya ini, aduh lama ya loading ya, nanti udah nih ceritanya, ini udah ya, udah saya add to library, udah saya download PDF-nya. Intinya ini, kita kalau mau lihat penelitian, ini ngebahas apa sih, baca aja abstrak. Ya, sering-sering baca abstrak. Gitu ya, insya Allah pengetahuan kalian akan kaya raya ya. Harus sering-sering baca jurnal paper penelitian ya. Oke. Terus, jadi kalau yang ini nih yang pentingnya hasil penelitiannya adalah ini ya. For important aspect of gamification, dia menghasilkan itu ya, adalah affordances, psychological mediators, goals of gamification, and the context of gamification. Dan ini bermanfaat buat penelitian saya ya, saya juga lagi bikin gamification juga.
Ya ini ya yang tadi panorama ya. Panorama of Artificial and Computational Intelligence in Game. Nanti dibaca dulu related enggak dengan penelitian kita. Kalau iya, oh oke kita ambil gitu ya. Nah, terus udah bla 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 bla, silakan kalian baca. Ternyata apa namanya? Di sini ada PDF-nya, silakan di-download. Nah, kan kata saya juga purchase ya, purchase. Berarti yang ini aja deh. Yang ini udah gratis ya. Yang ini udah gratis. Tuh ya, udah saya download, saya baca ini hasilnya. Ini ya. Lama ya. Sorry ya, lama. Nah, ini ya, Tai Huotari sama Juho Hamari. Terus kita mau site, misalnya ini saya balik lagi ke sini ya, ke yang ini. Ini yang belum ada ininya ya, belum ada daftar pustaka. Saya bikin dua versi ini untuk yang Mendeley. Nah, saya mau ini tambahin Mendeley. Aduh, loadingnya lama nih. Itu Mendeley-nya lagi loading. Nah, kan tadi udah saya tambahin ke library ya, nih, panorama sama gamification. Nah, ceritanya di sini nih. Saya bikin lagi di sini kalimat gamifikasi dipengaruhi oleh 4 faktor penting. Kan tadi katanya si Huotari gitu ya. Antaranya affordance apa gitu ya. Terus tadi apa lagi sih? Nanana gitu ya. Lalala ya. Terusnya. Nah, terus cite. Saya ambil yang ini. Insert one citation tuh ya, muncul. Ini satu. Enakan ini kan, nggak usah masuk-masukin lagi secara manual. Terus udah gitu di daftar pustakanya, sorry. Ntar di daftar pustakanya tinggal masukin citation setting. Nah, ini. Saya ini loading banget nih. Insert bibliografi gitu ya. Continue. Enakan mana coba? Menurut kalian enakan mana? Enakan Mendeley atau insert citation manual? Kalau Mendeley saya udah nggak usah ketik-ketik lagi ya. Udah dibikinin. Tuh, pakai Mendeley ya, nggak ribet ya. Tuh, terima kasih jawabannya ya. Pakai Mendeley. Nah, itu mungkin ya, udah jam 15.10. Tadinya saya mau bahas yang lain, tapi ternyata bahas Mendeley aja, astagfirullah ya. Oke, jadi tugasnya kalian MOTD 8-nya tadi yang tadi pertama itu yang tutorial, yang kedua nomor 2 nggak akan ada di slide ya. Yang nomor 2 kalian harus sudah bisa menunjukkan ke saya di screenshot ininya masing-masing, Word-nya masing-masing. Mendeley-nya udah terinstall di sini. Ya, udah muncul. Mendeley site-nya udah muncul ya. Itu nomor 2-nya, MOTD yang nomor 2-nya. Oke, ada pertanyaan dulu, udah dan asar nih. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bu, kalau misalnya untuk tugasnya itu tuh kan bikin apa tadi tadi lewat si itu kan Bu ya. Berarti itu tuh ntar bikin dulu bab sama subbabnya dulu berarti Bu. Ya, beda dong kalau bab sama subbab kan untuk daftar isi. Kalau ini daftar tabel. Oh Konsepnya iya mirip, iya Bu. Oke konsepnya oke mirip sama daftar oke Bu gambar. siap. Oke Bu. Oke terima kasih Bu. Cari di internet ya. Nah, yang nomor 2-nya ini ya, kalian harus kasih bukti ke saya bahwa di Word kalian itu sudah terinstall Mendeley site ya. Sampai kayak gini tampilannya ya. Siap pakai Mendeley. Ya, dapetin dari mana? Ya, tadi dari aplikasi desktop, tapi kaliannya udah bikin akun ya. Aplikasi desktop, di tools, install Mendeley for Microsoft Word.
silakan lakukan itu ya. Terus tambah-tambahin ini ya, apa namanya, library-nya ya. Library-nya tambahin ya sebanyak-banyaknya ya. Maksud saya yang eh, relate sama kalian, tertarik sama apa sih? Pengen bikin penelitian apa sih? Atau lagi dikasih tugas apa sih sama dosen? Cari ininya, cari referensinya, masukin tuh ke Mendeley di library. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, MOTD-nya saya tutup. Takutnya nggak cukup waktunya, saya tutup sampai jam 12 malam ya. 11.59. 11.59 ya. Oke, sip ya. Oke, kalau gitu kita tutup perkuliahan pertemuan 8. Nanti hari Rabu ketemu lagi pertemuan 10 ya. Terima kasih semuanya. Kita tutup aja, udah ada nggak enak nih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.